Shalom jemaat, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam renungan cahaya kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dan bimbinglah kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah New Normal. Kita akan membaca dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi kita dipaksa untuk cuci tangan lebih sering, pakai masker, tidak berjabatan tangan, hindari kerumunan, stay at home. Duh, ribet amat ya. Apa sulit dilakukan? Enggak juga sih. Yang buat sulit adalah budaya kita harus diubah dari kebiasaan lama menjadi new normal. Emang sesuatu yang new pasti direaksi, entah positif atau negatif, karena orang sudah nyaman di zona masing-masing. Kebanyakan orang meremehkan new normal, cari pembenaran daripada bertindak yang benar. Masalahnya cuma satu, apa yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan kita sangat sulit diubah begitu saja meski ada alasan yang masuk akal. Berapa waktu yang lalu kita mendengar seorang perawat yang bernama Ari yang sedang hamil 4 bulan meninggal karena terpapar virus corona. Di satu sisi ada yang berjuang sampai akhir hidupnya. Ironisnya di luar sana, orang rame-rame ke mall, ngumpul, ngerumpi semaunya sendiri. Sampai muncullah hashtag Indonesia terserah, atau bahasa Surabayanya, wis sak karepmu rek. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita masih sering hidup dalam habitat lama, lebih mengikuti gaya hidup modern, menuruti kedagingan kita, daripada mengikuti kehendaknya. Kita adalah orang yang telah mendengar dan menerima pengajarannya, maka ada 2 prinsip yang harus kita jalankan. Tanggalkan dan kenakanlah. Ini sebuah metafora berkenaan dengan pakaian kita. Apa yang harus kita tanggalkan? Yaitu manusia lama kita dengan segala tabiat dosanya. Yaitu kehidupan saya dan saudara, kelakuan kita, cara hidup kita yang lama, yang membuat kita menyerahkan hidup kita pada kedagingan. Egoisme, memberontak kepada Allah, dan hidup di dalam keberdosaan. Lalu kenakanlah manusia baru. Jika manusia lama kita telah disalibkan dengan Kristus, maka manusia baru kita telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Sebagai manusia baru, pikiran kita terus-menerus dibaharui dalam roh. Kita persilahkan Roh Kudus untuk mengubah hidup dan karakter kita agar tidak melekat dalam keberdosaan.
Firman Tuhan mengatakan yang pemarah janganlah menjadi pendendam, tetapi menjadi peramah dan pengampun. Yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja keras supaya dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Singkatnya, kita harus berbalik arah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru, dari kebiasaan lama menjadi new normal. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak sedang diajak untuk mengikuti zaman ini yang tak tentu arahnya. Namun juga tidak boleh mengabaikan zaman yang sedang kita jalani ini. Kita dipanggil untuk menjawab zaman ini dengan kehidupan baru. Mari jalani hidup ini dengan new normal dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah kami mau membiasakan diri kami dengan new normal. Meninggalkan masa lalu kami, manusia lama kami, hidup dengan manusia baru kami, hidup dengan new normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.